I thought I saw your face today, but I just turned my head away, your face against the trees. But I just see the memories as they come, and I couldn't help but fall in love again. No, I couldn't help but fall in love again. Kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan reformasi? That's simple. Tambah satu sama anu. Canda. Let's discuss it together. So, reformasi adalah gerakan perubahan drastis untuk memperbaiki sistem atau tatanan yang sudah ada agar menjadi lebih baik, mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera. Profil pemerintahan. Pemerintahan Orde Reformasi berlangsung secara lebih demokratis dari periode pemerintahan sebelumnya. Masyarakat bebas mendirikan partai dan mengikuti pemilu dengan lebih efektif. Nah teman-teman, pada masa ini juga kebebasan pers kembali dibuka sehingga setiap masyarakat bisa beropini dengan bebas. B.J. Habibie yang secara otomatis terpilih menjadi presiden saat menjabat sebagai wakil presiden Soeharto. Presiden B.J. Habibie memimpin era peralihan dari pemerintahan Orde Baru menuju Orde Reformasi. B. Proses pembangunan. Pemerintahan B.J. Habibie hanya berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, berfokus pada penataan kembali kondisi ketidakstabilan negara dan segi ekonomi dan politik. Kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah merekonstruksi perekonomian nasional dengan membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional hingga dapat menaikkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sebelumnya anjlok. Nah, sementara kebijakan di bidang politik diantaranya melakukan pencabutan terhadap pembatasan pers, merestui jajak pendapat untuk wilayah Timur Timur, hingga berhasil mengadakan pemilu pertama di masa reformasi pada tanggal 7 Juli 1999. Bapak Habibie berhenti menjabat sebagai presiden saat MPR mengadakan sidang istimewa dan memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Daftar Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada masa reformasi hingga tahun 2020. 1. Bahrudin Jusuf Habibie dengan masa jabatan 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Tidak memiliki wakil presiden karena ia naik menjadi presiden setelah Soeharto mengundurkan diri. Kedua, Abdurrahman Wahid dengan wakil presiden Megawati Soekarno Putri, masa jabatan 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Ketiga, Megawati Soekarno Putri dengan Wakil Presiden Hamzah Has, masa jabatan 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Keempat, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden pertama Muhammad Yusuf Kala, masa jabatan 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009. Dan Wakil Presiden kedua Budiono dengan masa jabatan 20 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014. Kelima, Joko Widodo dengan Wakil Presiden pertama Muhammad Yusuf Kala, masa jabatan 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2019, dan Wakil Presiden kedua Ma'ruf Amin dengan masa jabatan 20 Oktober 2019 sampai 20 Oktober 2024. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gus Dur melanjutkan penataan perekonomian dengan mengendalikan inflasi, menjaga kurs mata uang rupiah, dan merombak kinerja pemerintahan di berbagai departemen untuk menguatkan kembali sendi-sendi perekonomian masyarakat. Pada masa pemerintahannya, Bappenas sebagai lembaga perancangan pembangunan berhasil menyusun program pembangunan nasional atau Propenas dalam jangka waktu 5 tahun. Terdapat juga 5 agenda kebijakan yang menjadi prioritas dalam Propenas, yaitu yang pertama, mempertahankan kesatuan dan persatuan serta meningkatkan kehidupan demokrasi. Yang kedua, mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih. Yang ketiga, mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Keempat, membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya. Yang terakhir yaitu yang kelima, meningkatkan kapasitas daerah dan memberdayakan masyarakat.
Masa pemerintahan Gus Dur berlangsung hingga diadakannya sidang istimewa MPR pada tahun 2001 yang memutuskan pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan menggantinya dengan Megawati Soekarno Putri terhitung mulai 23 Juli 2001. Pada masa Megawati juga terjadi momen penting, yaitu pembangunan yang terjadi saat dibuatnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan That's so Nasional? Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan jika perencanaan pembangunan nasional dijabarkan dalam rangka pembangunan jangka panjang atau RPJP untuk periode 20 tahun dan rencana pembangunan jangka menengah RPJM untuk periode 5 tahun. Masa pemerintahan Megawati berlangsung sampai 2004 saat Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden ke-6 Indonesia, sekaligus menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Susilo Bambang Yudhoyono atau juga dikenal dengan nama SBY mulai menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2004. Sebagai pendukung penerapan rencana pembangunan, pada tahun 2011 SBY membuat kebijakan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran masyarakat. Pemerintahan SBY berlangsung selama 2 periode pemilu hingga berakhir pada 20 Oktober 2014. Ada beberapa contoh prestasi pemerintahan SBY yang bisa dicatat adalah revitalisasi industri pertahanan atau industri strategi, keaktifan di kerjasama ekonomi internasional seperti APEC dan G20, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, dan lain sebagainya. Setelah SBY menjabat selama 2 periode, pada pemilu 2014 Joko Widodo berhasil memenangkan pemilu dan secara resmi menggantikan SBY. Presiden Joko Widodo atau juga dikenal dengan nama Jokowi mulai menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2014. Pada masa pemerintahan Jokowi, ia memiliki sasaran utama dalam pembangunan, yaitu pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan melakukan reformasi birokrasi atau perombakan tata kelola pemerintahan. Pembangunan yang paling dapat diamati pada pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur negara. Kita terus menaikkan anggaran pembangunan infrastruktur untuk membiayai pembangunan jalan, rel kereta api, bendungan, gedung fasilitas publik, dan lain sebagainya. Berikut anggaran infrastruktur pemerintah 10 tahun terakhir, yaitu 2008 58,77 triliun, 2009 76,3 triliun, 2010 86 triliun, 2011 114,2 triliun, 2012 145,5 triliun, 2013 184,3 triliun, 2014 206,6 triliun, 2015 290,3 triliun, 2016 269,1 triliun, 2017 400,9 triliun, 2018 410,4 triliun, 2009 415 triliun. Pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Jokowi tergambar dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN. Oh gitu, aku udah paham sekarang. I'll sit and watch you go burn with the fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Watch my heart burn with the fire that you started in me, but I'll never let you back to put it back. Let you back, let you back. Never gonna let you back. Meanwhile, Masa jabatan 20 Oktober 2014.
kempes guys, tiba-tiba oleng. Pendapat. Dede.